Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rama dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, anak-anak, pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Anak-anak, sebelum memulai video ini, tolong di-subscribe dulu ya channel Ibu. Terima kasih. Anak-anak, setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan kalian dapat membedakan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah dan membuat sketsa, gambar, atau karya tulis tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan konsep perubahan dan keberlanjutan. Dalam catatan-catatan peristiwa masa lalu manusia, terdapat beberapa konsep perubahan dan keberlanjutan. Lalu, apakah kalian tahu apa itu perubahan dan apa itu keberlanjutan? Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan berikut ini. Makna perubahan dalam sejarah dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Nah, perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Sebagai contoh, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Konsep perubahan dalam contoh tadi adalah penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu singkat. Kita ambil contoh lain yang melakukan perubahan secara lambat. Contohnya dapat dilihat dalam penerapan konsep politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam sejarah. Dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu faktor internal yang mempengaruhi perubahan dalam sejarah. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Lalu yang kedua, penemuan-penemuan baru seperti invention adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Atau discovery, yaitu penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Lalu faktor internal yang ketiga yaitu pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Lalu faktor internal yang keempat yaitu pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya saja, revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan dalam sejarah. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Contohnya saja adanya bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Pasca terjadi peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. Lalu yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan yaitu peperangan. Contohnya, Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal dan Jerman Timur yang berideologi komunis.
Lalu faktor eksternal yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan asing. Masuknya budaya asing atau budaya baru ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan akulturasi, yang berarti perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan asli tidak hilang. Lalu, selain faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan dalam sejarah, ada juga faktor pendorong yang mempengaruhi suatu perubahan dalam sejarah. Nah, suatu perubahan bisa terjadi karena ada faktor yang mendorongnya untuk menjadi kenyataan. Perubahan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong sebuah perubahan. Terdapat beberapa faktor pendorong perubahan, di antaranya yang pertama orientasi ke masa depan, yang kedua penduduk yang heterogen, yang ketiga sistem masyarakat yang terbuka, dan yang keempat yaitu sistem pendidikan formal dan maju. Nah, jika ada faktor yang mendorong perubahan, tentu juga ada faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan. Proses menuju perubahan tidak melulu berjalan mulus. Ada beberapa yang harus segera dibenahi. Nah, setelah dirangkum, ada beberapa faktor penghambat perubahan, seperti yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang kedua, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu baik. Yang ketiga yaitu kurangnya hubungan antar masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna keberlanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain, artinya mereka saling terkait. Adapun konsep keberlanjutan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contohnya saja, di negara kita bisa dilihat kasus korupsi, kolusi nepotisme atau KKN yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN Orde Lama, dan begitu seterusnya. Bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan, atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Lalu kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya, pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukannya, lalu Belanda meniru raja-raja pribumi. Yang ketiga yaitu pengulangan.
Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contohnya, peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia tahun 1966. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa mundurnya Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan makna dari perubahan dan keberlanjutan? Penjelasan tadi dapat kamu jadikan landasan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perubahan. Kemudian, tentang keberlanjutan, suatu keadaan terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan yang lainnya, baik keadaan hari ini, keadaan masa lampau, dan keduanya berpengaruh pada masa yang akan datang. Nah, anak-anak, setelah menonton video ini, harap diisi absen yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom, dan tugasnya tolong dibuat sesuai dengan perintah yang ada di Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.